Surya sangat terik di ibu kota siang ini. Tak secuil pun awan menutupi dengan keramahannya. Wih, enaknya kemana ya? Masa dari tadi nggak ketemu sama teman yang nyata? Demit, demit, dan demit terus yang kutemui. Tiba-tiba suara lembut menyapaku. Hai Don, kamu nggak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku. Iya, wanitamu sahabatku. Hahaha, ternyata wanitamu soiba dan perhatian padaku, Steve. Apakah tanya dalam kata itu benar tulus? Atau hanya pemanis bibir saja? Iya, aku nggak apa-apa kok. Yang aku sedihkan, Steve masih belum ketemu. Sangat tidak kuduga jawaban dari mulut manis perempuanmu, sahabatku. Halah, gak usah kau pikirkan lagi tentang Steve. Kan sudah ada yang mencarinya di sana. Dan kan sudah ada petugas di sana. Gua dorong motor gua menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, wanitamu yang tak pernah menghargaimu, dia yang kau puja itu mengikutiku, mengikuti kepanasan di teriknya sinar matahari siang itu. Doni, kita berteduh apa? Di sini panas banget tahu, ucapnya penuh rengekan manja yang menjijikan buatku. Kenapa kau jatuh hati kepada wanita yang hanya melihat hartamu, kawan? Ah, sudahlah. Aku mau ketemu sama pacarku. Kamu pergi sana, biar kamu gak kepanasan. Sungguh muak rasanya melihat wanitamu. Sangat disayangkan. Wanita secantik dia tak bisa menghargai kecantikannya. Di halte bis belokan dekat rumahku, gua ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Hanya di sana gua bisa melepur lara. Woi Pak, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpangnya? Wah, banyak sedikit sudah ditakar, Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur. Dan lalu gua berjalan menuju telepon umum itu untuk memberitahu ibuku kalau anaknya masih di luar. Halo Ibu, sekarang Doni ada di pangkalan bajai. Mungkin sorean Doni baru bisa pulang. Halo, iya Don, gak apa-apa. Tapi tadi ibunya Steve menelpon dan mencarimu. Kalau bisa, nanti kamu sebelum pulang pergi ke sana ya. Dan hati-hati di jalan, Don. Apa sebenarnya yang buat ibunya Steve nyariin gua? Apakah demi Steve membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi, Bung? Sini mari, ada es serut nih. Aku tadi beli di simpang pasar. Sini ayo, minum bareng, ucap Pak Man di sore itu. Senja merupakan sesuatu yang indah. Namun, gua rasa bahwa senja tak pernah lupa dengan leluconnya dan dengan kala dan rasa. Oh iya Pak, sekarang kok aku tiba-tiba bisa melihat demit dan hal gaib lainnya ya? Pak Man pun hanya menjawab dengan candaan khasnya dan berkata, nikmatin saja Bung, hahaha. Siang digantikan senja, kami lalui dengan tanpa rasa jenuh apalagi bosan. Bung, ini sudah sore, kamu pulang saja dulu. Oke Pak, saya sekalian mau ke rumah ibu dari sahabatku yang melet-melet itu. Hahaha. Waktu itu, waktu menorehkan kala malam, gua standarin motor di rumah ibu dari sahabatku. Rumah ketika gua melarikan diri dari derita serta teriakan seorang ibu. Ibu yang merasa kehilangan akan putranya. Dan gua pun langsung ngetok pintu rumah ibunya Steve. Selamat malam. Halo, selamat malam, ucapku dengan penuh kehati-hatian. Oh, kamu Doni. Ayo sini masuk. Ada yang mau saya sampaikan. Iya tante, jawab singkatku. Doni, saya mau minta tolong sekali lagi kepadamu. Saya telah mendapatkan kabar dari petugas yang ada di sana. Tante mau minta tolong kamu antarkan tante ke sana ya.
kamu sedang tidak sibuk kan di kampus? Steve, suatu permainan atau kegilaan apa lagi ini? Gua sangat amat gak nyangka ibu lu minta diantar buat ke tempat terakhir lu ngabisin hidup lu. Boleh tante, tapi memangnya tak sebaiknya nunggu kabar dulu dari yang di sana? Malam merambat menyuguhkan jutaan bintang. Malam yang cerah secerah ini, namun tetap menggentarkan seorang Doni yang malang. Kemalangan yang dirasakan ibu dari sahabatku. Dan tadi subuh, tante juga bermimpi Steve ada di satu tempat, Don. Anak tante minta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya, ucap ibunya Steve padaku sambil menyaka air matanya. Baik tante, akan saya antar ke sana. Sekalian nanti saya ajak teman-teman saya yang waktu itu satu rombongan, kata sanggupku agar ibumu tak merasa tertekan. Tertekan atas kebodohanmu dan kebohongan yang selama ini gua simpan. Lalu gua pun minta izin pulang kepada ibunya Steve yang kala itu masih duduk dalam tangisnya. Gua berjanji waktu itu 2 hari lagi akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantungmu. Agar lu gak ngebuat ibu lu sedih dan agar lu gak ngikutin hidup gua. Dan mungkin agar lo menemukan ketenangan di sana, di puncak Swarga Loka. Sesampainya di rumah, gua disambut oleh ibu yang amat gue sayangi. Wah, ini sudah mulai malam loh Don. Wajar saja bila seorang ibu akan merasa was-was bila anaknya tak kunjung pulang. Iya Bu, tadi Doni ke Pangkalan Bajai dulu untuk menemui teman dan lalu ke rumah ibunya Steve seperti yang ibu minta. Gua siapin peralatan dan bekal yang akan digunakan di hutan dan gunung itu. Tak lupa juga gua ngehubungin teman-teman yang waktu itu satu rombongan dengan gua dan Steve. Namun sayang sekali, tak satu pun dari mereka yang mau ikut kembali lagi ke Semeru. Ada yang beralasan tugas kuliah, acara keluarga, dan lain sebagainya. Gua sadar dan gua ngerti kenapa mereka gak mau ikut, dan gua yakin tak ada satupun alasan melainkan alasan ketakutan. Tak lupa juga gua izin ke ibu gua untuk berangkat menemani ibunya Steve pergi lagi ke Gunung Semeru. Tumben kamu gak semangat gitu Don, padahal yang ibu tahu kamu setiap kali mau naik gunung seperti prajurit yang hendak berpergian perang. Sungguh perjalanan yang sulit buat gua yang hanya pemuda dengan penuh kebohongan. Akan kebodohanmu Steve. Ya jelas saja Doni gak semangat Bu. Orang ini acaranya bukan senang-senang, melainkan mengantar ibunya Steve. Dan pasti ada banyak drama tangisan lagi. Oh iya, sebelumnya gua juga inget sama salah satu teman yang waktu itu ikut nanjak bareng. Ya, gua inget Patricia, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang. Kupilah satu persatu halaman buku catatanku dan alhamdulillah gua dapetin nomor rumahnya. Dan gua juga dapet alamat rumahnya Suko. Siapa tahu dia juga mau membantu dalam perjalanan ini. Tapi di situ gua gak menemukan nomor teleponnya si Suko. Biarlah, nanti ku cari nomor Suko di buku kuning itu. Dengan hati yang dagdikduk, gua nyoba nelpon Patricia. Halo, ini dengan Doni di Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Iya, saya sendiri. Saya Patricia. Iya. Gimana kabarnya Patricia? Kamu ingat kan sama aku? Aku Doni. Kira-kira kamu bisa bantu aku lagi nggak? Ucapku dengan kegugupan yang hakiki. Iya, kamu cowok yang super mie itu kan?
Hehehehe, mau minta bantuan apa kepadaku? Iya, aku mau ke Semeru lagi karena diminta ibunya Steve. Apakah kamu mau menemaniku? Oh iya, boleh saja. Aku juga mau mengutarakan sesuatu. Nanti kalau kita ketemu, kapan kita ke sana? Syukurlah Patricia mau. Setidaknya gua punya kawan yang menyaksikan atas kebodohan lu, Steve. Gua juga bisa bela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steve kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat dan Rabu rencananya kami sudah ada di Malang. Oh iya, oke. Selamat ketemu di stasiun Malang ya, ucap Patricia sambil nutup gagang teleponnya. Lalu gua menuju rak buku di atas meja teleponku. Gua ambil buku tebal warna kuning itu dan gua ambil salah satu alamat di laman kota dan urutkan pada huruf T pada laman kecamatannya. Serta gua urutkan ke bawah alamat desa P. Ya, daerah desa temanku. Suko. Ya, dia Suko. Ya, lama memang. Lama sekali. Satu persatu hingga gua nemuin satu nomor. Semoga saja itu nomornya dan semoga saja gua nggak salah. Halo, Assalamualaikum. Halo, bisa bicara dengan Suko? Saya temennya, Doni dari Jakarta. Oh, Kak Suko masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya sih dia pulang akhir bulan. Jawabnya yang sepertinya dia adiknya Suko. Oh iya, bisa minta nomor telepon kosnya kalau boleh. Oh iya, sebentar ya. Dan akhirnya gua dapat nomor telepon Suko. Terima kasih banyak atas waktu dan nomor teleponnya ya. Salam juga buat bapak dan ibu. Assalamualaikum. Apa gua harus nelponin dia sekarang? Atau nanti saja ketika sudah sampai di stasiun Malang? Biar nanti saja. Aku menelponnya ketika sudah sampai stasiun Malang. Sengaja memang. Setiap tulisanku kuutarakan dengan rasa. Dan rasa yang sangatlah susah untuk dicipta. Dicipta oleh hati dan pikiran kosong tanpa datangnya raga dan rasa menderita. Dunia di antara nyata. Tak berani aku mengatakannya. Hari itu pun tiba. Semua udah gua siapin. Dan bahkan mental ini udah gua patri. Dan Pak Man, ya Pak Man, gua harus ngelangkahin kaki ke pangkalan bis itu untuk menemui Pak Man. Siapa tahu dia memberiku wejangan atau paling tidak menguatkan lagi mentalku akan apa yang gua lalui di sana, di peraduan para dewa dan peraduan pasukan para demitnya. Pagi setengah siang itu, gua bertemu dengan Pak Man. Hai Pak, apa kabar? Apakah semua baik-baik saja? Hahaha, aku selalu baik, Bung. Cuma aku merasa kau mendapat sesuatu yang sangat mengejutkan. Diam gua sejenak. Diam tanpa kata. Sudah, Bung. Jangan suka melamun gitu. Hal gaib yang kamu lihat adalah mata batinmu saja. Bisa terjadi atau sama sekali tidak terjadi, Bung. Begini, Pak. Nanti sore aku akan mengantar ibu dari temanku pergi lagi ke Gunung Semeru. Begini, Bung. Nanti kamu di sana akan mengalami kesedihan. Ya, dikala orang tua temanmu itu tahu bahwa anaknya mati bunuh diri, bukan hilang seperti apa yang kalian kabarkan. Santai saja, Pak. Saya berjanji akan selalu waspada dengan semua keadaan dan kemungkinan terburuknya. Oke, kalau begitu, ini kamu bawa. Nanti kamu bisa gunakan bila ada yang membuatmu bingung, ucap Pak Man sembari memberikan bungkusan yang entah apa isinya. Gua juga nggak tahu waktu itu.
Sore-sore sekitar jam 3, gua menuju paron stasiun kereta api itu. Tante, maaf, pasti sudah lama nunggu ya? Sebentar tante, saya mau membeli tiket dulu. Setelah membeli tiket, lalu gua dan ibunya Steve langsung masuk ke gerbong kereta itu. Memang tak banyak yang kami bicarakan saat itu. Mau ke Malang, Bu? Ini anaknya ya? Sudah bekerja atau masih kuliah? Ucap penumpang tetangga kami kepada ibunya Steve. Iya Bu, saya mau ke Semeru dan ini adalah. Di situ gua berusaha memotong pembicaraan mereka agar tak terlalu panjang dan mengharukan. Iya tante, saya anaknya, masih kuliah dan belum bekerja. Oh iya, semangat ya kuliahnya. Jangan sampai mengecewakan ibumu. Di situ ibunya Steve hanya tersenyum, namun senyumannya karena senyuman terpaksa. Steve, andai saja kau tak berbuat bodoh dengan bermain nyawa dengan seutas tali yang dijeratkan di lehermu di batang pohon itu. Pria paruh baya datang mengejutkanku. Sudah bisa melihat hal gaib ya dik? Ucap pria paruh baya itu. Sampean adalah salah satu tempat untuk mencurahkan kekecewaan yang paling dalam. Dan dengan tongkat di tangan kanannya serta gelas teh di tangan kirinya, Pak itu berjalan dan menuju arah belakang gerbong kereta yang sedang melaju kencang ini. Bingung gua, sampai gua gak mampu ngucapin kata-kata. Heran banget, sangat heran bagiku. Oh Tuhan, semakin aneh saja diriku ini. Banyak orang yang tidak kukenal tiba-tiba memberiku peringatan demi peringatan. Apakah aku akan melalui hal yang sangat tak ingin aku menebaknya. Toh itu juga belum aku lalui. Bahkan aku takut akan bayangan hal-hal yang belum terjadi. Demi dirimu wahai Steve sahabatku. Iya, aku sudah paham dengan semua ini. Aku bagaikan mengerti apapun, walaupun itu belum pernah terjadi. Ya Tuhan, apakah aku seindigo ini? Tidak mungkin. Itu hanyalah hayalanku saja. Biarkanlah aku genggam tanganku ini tanpa duka dan nestapa. Dan aku harus tetap bahagia. Tak terasa setengah siang, kereta pun sampai di stasiun Malang. Doni, ayo cepetan kita turun. Sebentar tante, itu ada temanku. Gadis yang sedang duduk di bangku paron sendirian. Hei Patricia. Tersenyum diri ini melihat keteduhan serta ayu terpancar di raut wajahnya. Kenalkan, ini ibunya Steve. Perkenalkan, saya Tante Ida, ibunya Steve, anak yang hilang itu nak. Ucap Tante Ida seraya mengulurkan tangannya. Saya Patricia tante. Saya dulu bareng Doni dan anak tante naik ke Gunung Semeru. Jawab Patricia sembari menyium tangan Tante Ida. Tante sama Patricia di sini dulu ya. Aku mau mencari angkutan umum, lalu menghubungi Suko. Langkahku sedikit gontai. Kuarahkan kaki menuju tempat telepon umum itu. Baru 2 kali pencetan, dan gua langsung dikagetkan. Woi mas, sudah siap kah? Aku sudah siap mengantar kamu dan ibu sahabatmu naik ke atas Semeru, ucap pemuda dengan setelan hitam dan abu-abu itu. Suko, bagaimana kau tahu aku akan kemari lagi? Gua bingung, namun disertai bahagia. Sudahlah, aku sudah tahu apa yang akan kamu hadapi, dan aku paham kalau kamu akan kesini lagi. Lalu gua ajak Suko untuk menemui Tante Ida. Perkenalkan tante, nama saya Suko. Saya juga ikut dalam rombongan anak tante dulu. Waktu naik ke Gunung Semeru, mari semua ke pangkalan jeep.
Aku sudah siapkan tumpangan kita untuk menuju Ranupani. Suko bagaikan sudah tahu apa yang akan kami butuhkan. Suko telah menyiapkan semua keperluan kami, dari mulai jeep tumpangan itu serta keperluan logistik lainnya yang akan kami butuhkan di sana. Bahkan Suko telah membeli nasi bungkus pas tanpa harus menanyakan berapa orang yang akan menuju ke Ranupani. Ya, dia membelikan 4 bungkus nasi. Situ gue sempat bingung juga. Sebenarnya anak ini apa ya? Kok sudah tahu kalau kami bertiga dan 4 orang dengan dirinya? Apakah ini yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu yang bisa mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Perjalanan kami pun sudah kami lakukan menggunakan jeep merah itu. Semoga perjalanan kalian menyenangkan ya bos. Kalau supirannya kurang nyaman, tolong ditegur, ucap si supir kepada kami. Ya, seperti pertama kali kami berangkat. Kurang dari setengah jam, kami sudah sampai di pos Ranupani. Sudah, aku sudah membayar biaya distribusinya. Ternyata si Maxi pun sudah dia bayar. Dan istilah itu baru sekarang aku memahaminya. Si Maxi biaya retribusi perjalanan yang penuh duka dan lara. Data sudah diambil dan semua sudah di-checklist, disetujui oleh petugas di sana. Kami dibarengi oleh 2 petugas jagawana atau yang bisa disebut BPBD saat ini. Perjalanan menuju trek sudah kami lalui. Kehilangan itu berat rasanya, tapi itu sudah kehendak Tuhan. Manusia hanya bisa membuat ikhlas hati, namun itu juga membuat sakit hati. Steve sahabatku, aku kesini lagi kawan. Ucap dari kata pemuda penuh rasa iba. Ucap dari kata pemuda yang hanya seorang hamba. Ucap dari kata sepotong tubuh manusia dengan doni sebagaimana yang dipakainya. Mungkin akan jauh lebih baik untuk meraba kengerian yang sampai saat ini ingin kulupakan. Kami lanjut perjalanan ini, wahai sahabat. Aku tahu engkau selalu mengikuti setiap langkah demi langkah, jengkal demi jengkal. Engkau selalu mengikuti kami. Engkau selalu ada di belakang kami. Aku tahu dan aku pastinya paham akan kebutuhanmu saat ini, kawan. Kebutuhan akan kehadiran seseorang yang mencintai, bahkan menyayangimu lebih dari nyawa yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Yah, ibumu. Dia ibumu, wahai sahabatku. Dalam langkah beratnya, aku melihat ada semangat yang membara. Jiwa seorang ibu yang ada dalam ketulusan. Hanya kau yang diinginkan oleh ibumu saat ini, Steve. Sungguh kau telah melukai hatinya. Bajingan kau, Steve. Apakah masih ada di antara anak manusia yang berani menghinakan dirinya saat ini? Hanya pemuda bodohlah yang berani menghinakan dirinya sendiri. Karena bukan hanya dirinya saja yang tersakiti, namun ibu dan ibunya pasti juga merasakan sakit. Jauh lebih sakit bila itu terjadi. Sekarang aku harus apa, wahai kawanku? Kau yang membuat kawanmu ini berbohong atas kelakuan bodoh dan pemikiran pondokmu.